ومن عجم يا حبيبي أمر في قومها من ولا أعني يا حبيبي المصطفى واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قوم من الأهواء محتملين يا حبيبي المصطفى واغفر لنا يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكون يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكون اللهم صل وسلم وبارك بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga di antaranya yang baru saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri pada marbat, namanya Bapak Hasan ya, mana marbatnya? Iya, marbatnya istrinya beliau yang bernama Ibu Hartati binti Soekarna. Dengan kebaikan daripada suami yang menjadi ta'amir mengurus rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka istri daripada Bapak Hasan ini mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga keluarga kita yang telah meninggal dunia semuanya Allah menjadikan kuburnya Allah min riyadil jannah, dan keluarga kita, jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, agar Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada malam hari ini di malam Jumat Sayyidul Ayyam, senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi niyyah khususan li muallif hadzal kitab wa ala ma nawassalahu as-salih ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala
وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي زدني علما. آمين. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami' Al-Ma'sum, yang saya hormati para asatidzah, para orang tua kita, para tokoh masyarakat, para hujjaj, hadirin, bapak-bapak sekalian seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukurillah pada malam hari ini di malam Jumat Sayyidul Ayyam kembali kita hadir dan berada di tempat yang mulia, di majlis yang istimewa setelah mungkin 2 pekan yang lalu giliran saya libur kali ini. Alhamdulillah, hari Ahad sore kemarin kami beserta rombongan telah kembali sampai ke Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta hari Ahad kemarin. Setelah perjalanan kurang lebih 12 hari dalam ziarah Palestina, Masjidil Aqsa, kemudian Jordania, lalu Mesir, di mana negara yang pertama kami singgahi adalah menuju Jordan. Kita turun di Bandara Amman di Jordania sampai kira-kira jam 12. Letak-letak ngurusin koper, keluar jam 2, maka kita jamak takhir menuju ke Gua Ashabul Kahfi. Ini malam Jumat kita baca surah Al-Kahfi ataupun hari Jumat. Tawassulnya mungkin yang belum sampai sempat ziarah ke makamnya Ashabul Kahfi, begitu juga Gua Ashabul Kahfi. Mudah-mudahan kemarin yang telah kami hadirkan semua jamaah dalam Fatihah ini menjadi barokah dalam setiap bacaan surah Al-Kahfi kita. Gua Ashabul Kahfi ada beberapa prediksi ataupun pendapat. Ada yang mengatakan di Syria, ada yang mengatakan di Turki, ada yang mengatakan di Jordania. Namun dari 3 atau beberapa perbedaan pendapat, mana Ashabul Kahfi yang mu'tamad, la'alla shawab adalah yang berada di Jordan. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu di ayatina ajaba. Dalam surah Al-Kahfi Allah sebutin waktu kita mau disuruh ingat kisah tentang 7 pemuda dengan seekor anjing, yang 7 pemuda ini menyelamatkan diri dan akidahnya, agamanya dari seorang raja yang sangat zalim, diktator Dicyanus. Maka diabadikan kisah mereka dalam surah namanya Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi ada cerita, am hasibta anna ashabal kahfi war raqim, apakah kalian menyangka bahwa ashabal kahfi, bahwasanya orang-orang yang bertempat di gua, war raqim, raqim itu nama tempat adanya goa tersebut di Bukit Raqim, dan Bukit Raqim itu dia yang berada di Jordania, ya, disebutnya Raqim, pegunungan. Memang kita naik ke atas goanya itu naik, tapi naiknya nggak tinggi Pak, karena naiknya naik bis pun udah bisa landai, tahu-tahu udah berada di depan Masjid Ashabul Kahfi. Nggak jauh dari situ ada goanya. Jadi insya Allah itu yang termasuk Ashabul Kahfi yang memang menjadi sejarah
ya, menyelamatkan dirinya 6 pemuda dalam menyelamatkan akidah dan agama Islamnya. Dari situ kita masuk pas mau maghrib, yang menjelang maghrib jam 5. Ya, di situ ada, kalau bahasa kita, kuncen, ada yang nungguin ya. Selain kita dibimbing sama guide-nya orang Jordan yang bisa berbahasa Indonesia, namun ada kuncennya tersendiri, itu ada penjaga yang bertugas menceritakan kisah dari Al-Quran tentang Ashabul Kahfi. Di situ kita masuk, ya, di situ ada tempat-tempat seperti kayak kuburan. Nah, disitulah tempat tidurnya 7 pemuda. Ya. Kemudian hakikatnya jasadnya sudah nggak ada di bawah, tapi sudah tulang belulang daripada 7 pemuda ini sudah dikumpulkan, berada di dalam satu ruangan, satu kotak. Di situ ada kacanya, dan kita bisa melihat di situ di kaca itu tulang-tulang, ya, tulang-tulang daripada 7 pemuda tadi. Insya Allah ini menjadi lebih khusyuknya kita, lebih kita menghayati dalam membaca surah Al-Kahfi, dan insya Allah menjadi wirid kita untuk membaca surah Al-Kahfi khususnya di malam Jumat atau hari Jumat. Sebab di dalam satu hadis, siapa yang membiasakan membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat atau pada hari Jumat, ya, membiasakan membaca surah Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat, maka pada hari kiamat dia akan mendapatkan nur yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajahnya akan bersinar. Lalu nur itu dari wajahnya sampai ke atas. Ini menunjukkan orang ini senantiasa melazimkan membaca surah Al-Kahfi. Ya. Kita baca aja. Kalau ngapalin panjang juga, entar juga lama-lama hafal. Kalau sering baca dia malam Jumat, insya Allah hafal. Jadi itu nyatanya surah Al-Kahfi tentang cerita Ashabul Kahfi. Ya. Dan setelah dari situ masuk, lalu kita hotel pada malam, besoknya langsung kita ke pohon sahabi. Salah satu target yang kita ziarahin pohon sahabi, pohon yang pernah menaungi Rasulullah Nabi Muhammad SAW waktu berusia 12 tahun. Ketika saat itu diajak berdagang oleh pamannya yang bernama Abu Thalib dari Mekah menuju Syam. Dari Mekah menuju Syam itu memang melewati pohon sahabi. Rutenya begitu. Bahkan disebut perjalanan yang di situ ada pohon sahabi itu rute, ya, daerah perdagangan lama. Jadi memang pantas sebelum sampai ke Syam, Palestina ataupun Syria, maka Nabi berteduh bersama pamannya di bawah pohon tersebut. Di bawah pohon, lalu pohon itu dinaungi oleh awan. Maka jadilah disebutnya pohon sahabi. Bukan pohon sahabi, bukan pohon sahabat, bukan. Pohon sahabi, pohon yang sahab itu awan. Pohon yang menaungi dan pohon itu dinaungi oleh awan. Itu maknanya pohon sahabi. Ya, kalau lagi musim dingin dia kering, Pak. Daunnya nggak ada, tapi batangnya tetap ada. Tapi kalau musim panas itu yang rimbun. Ya, kemarin lagi musim dingin kita udah mulai semi, mau pergantian musim dari panas ke dingin banget, itu adem-adem kemarin. Makanya daunnya udah nggak ada, kering. Kita pegang ke batangnya, tangkainya, bertawassul. Disinilah dulu pernah baginda Nabi Muhammad SAW berteduh. Ya, mudah-mudahan menjadi tambahan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan kita menapak tilas daripada langkah-langkah para nabi, para rasul, begitu juga tempat-tempat bersejarah. Dan banyak, kalau saya ceritain nggak kelar sampai jam 9 gitu. Kalau 12 hari, Pak, kalau baru Jordan doang bisa kelar sampai jam 9 nih. Kita jadi kadang ngaji kan gitu. Harinya kita belum baca kitab. Ini
sekedar informasi yang penting sebelum saya tutup bahwa target kita adalah Masjidil Aqsa. Alhamdulillah. Ya, itu bendera di sono ada, di belakang ada. Ini bagian yang luar biasa kepedulian Masjid Jami' Al-Maqsum dengan masyarakat dan warga sekitar akan bebasnya, merdekanya tanah Palestina. Amin. Amin. Luar biasa, Pak. Ya. Yang pertama, kondisi aman. Kita masuk ke Masjidil Aqsa, area sekitarnya memang tidak seperti tahun atau bulan-bulan sebelum terjadi perang, semenjak Oktober kemarin. Artinya apa? Memang sepi. Ya. Bahkan itu Israel memberikan satu peraturan yang ketat bagi orang situ sendiri, nggak ada yang boleh masuk ke Masjidil Aqsa. Bagi orang situ sendiri, yang Muslim nggak boleh masuk ke Masjidil Aqsa kecuali yang sudah berumur 50 tahun ke atas. Udah dikit banget. Nah, ditambah rombongan-rombongan kita. Makanya cuma ada mungkin 2 baris atau 3 satuan, ya. Menyedihkan. Tapi tetap pesannya bahwa umat Islam sangat dirindukan oleh Masjidil Aqsa. Sebagaimana dulu-dulu sebelum ada perang yang seperti ini, ayo ya kita datang ke Masjidil Aqsa untuk melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Dan kondisinya aman. Karena yang perang itu ya perang di perbatasan Gaza. Itu jaraknya hampir 80 atau 70 kilo. Jauh. Ada mengatakan jaraknya dari sini ke Bandung. Nggak kedengeran. Itu yang namanya tembakan roda kagak ada. Bersih kan. Sepi. Ya. Artinya apa? Ini informasi yang benar. Ya. Kan namanya orang mau kesono kadang ada aja tuh yang nakut-nakutin gitu. Perangnya di Gaza dan perang-perang di negara Arab perlu diketahui, perang itu Pak nggak pernah di tengah kota. Perangnya pasti di perbatasan. Gaza itu perbatasan. Syria pun yang perang kemarin itu di perbatasan, bukan di kota. Libya begitu juga, perangnya semua di perbatasan. Makanya kalau kita lihat kemarin, kita itu darat-darat semua Pak. 3 negara nyebrang masuk itu pakai darat semua. Itu kan dekat, yang dari Jordan dekat dengan Palestina. Dari Palestina kita mau ke Mesir. Itu maklum, setiap kita mau keluar banyak pos-pos pemeriksaan. Di Jordan kita mau keluar, mau masuk Palestina, pemeriksaan. Udah masuk Palestina, diperiksa lagi. Banyak titik-titik pemeriksaan. Dan alhamdulillah rombongan kita semuanya nggak bermasalah, lancar aja. Nggak ada yang pakai disuruh turun kan gitu kan. Kadang itu disuruh turun ditanya di satu orang ke orang kan jadi lama nih yang lain. Alhamdulillah. Ya begitu masuk titik-titik suruh berhenti doang tuh bis nggak lama jalan lagi sampai nggak terasa dia sebelum asar karena berangkatnya masuk itu pas zuhur. Ya pas asar udah sampai di area Masjidil Aqsa, jadi aman, alhamdulillah. Ya. Setelah itu kita kita ziarah kepada Imam Syafi'i untuk menjadi berkahan. Ada Indonesia ini mazhabnya apa? Pahalanya di sisi Allah Ta'ala dan amal ibadah. Jelas pelajaran-pelajaran Syafi'i. Ini sedikit di antara perjalanan yang telah kami lakukan sebagai informasi khususnya tadi terkait dengan Masjidil Aqsa bahwa insya Allah aman ya. Karena Masjid Aqsa juga tempat yang dijaga secara internasional. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanah lil Habib Abdullah bin Ali bin Haddad radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim.
قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى به وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. واجتهد ألا تدخل في شيء من العادات إلا بنية صالحة، فإذا لبست ثيابك فانوي به ستر عورتك التي أمرك الله بسترها، وابتدئ باليمنى في نحو القميص وأخرها في النزعين، وارفع إزارك وقميصك إلى نصف الساق، فإن أبيت فلا تجاوزن الكعبة، وللمرأة إرسال ثوبها عن الأرض من كل ناحية قريبا من ثلثي ذراع إلى آخره، والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin hadirat sekalian, selanjutnya kita telah masuk di dalam nasihatnya Imam Haddad, yaitu dalam masalah pesan nasihat beliau, wa'lam annahu yanbaghi laka an tusaddir. Ketahuilah, kata Imam Haddad, sebaiknya bagi kalian, bagi kita, an tusaddir, untuk memulai jami'a umurika, setiap urusanmu, urusan kita, permasalahan kita, kerjaan kita, amalan kita, hendaklah kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ayatnya, hadisnya telah jelas disampaikan oleh Nabi di dalam hadis beliau, kullu amrin ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتار أو أكذب أو أقطع. Kata Rasulullah, setiap perbuatan yang baik yang tidak dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut, tu kerjaan, tu amalan, seperti hewan yang nggak punya buntut. Iya. Ciri khas seekor binatang, dia punya buntut, Pak. Buntut itulah yang menjadi kesempurnaan ciptaan seekor binatang. Sehingga kalau binatang kagak ada buntutnya, apa yang namanya? Cacat dia. Ayo. Kalau dalam bab kurban ataupun akikah, maka nggak boleh itu kambing ataupun kambing atau sapi kerbau dalam kurban yang nggak ada buntutnya, maka tu'zanab, terputus buntutnya. Kenapa? Cacat. Begitulah perbuatan. Makan nggak baca Bismillah, mensuap dakok gitu, lapar, ya perut kerucuk dari jam 10, ya makan beli nasi warteg setengah 12, dan kayak sindak ukuran itu sini muncung banget, ya kayak kuli, makan nggak baca Bismillah, tahap kenyang. Ya Allah, kayaknya nih Pak, kayaknya sempurna nih, dia udah hilang laparnya, udah kenyang banget, udah tahap panjang banget, udah tahap sampai semeter panjang banget, ya. Kenyang banget namanya, tuh puas banget. Tapi nggak baca Bismillah, maka pengertian lain Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullah radhiyallahu anhu memberikan satu gambaran yang bahaya. Kalau setiap kita mau ngapa-ngapain nggak baca Bismillah. Kenapa? Karena setiap kita mau melakukan aktivitas itu yatba'uhu syaitan. Tiap kita mau ngapa-ngapain itu setan ngikutin kita, Pak. Nah kalau kita yang belakang nggak ada teman kita entar. Yang dikata setan dia. Setan bangsa jin itu ngikutin manusia terus, Pak. Dia mau makan, mau minum, dia mau keluar rumah, cari rezeki, kerja, ngobjek, apa lagi? Gawe, lagi ngoret, cari duit.
Enggak, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita keluar dari rumah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Belum salam, setan ngikutin lah. Jadi kita keluar sekarang, pulang dari masjid. Jadi jangan mentang-mentang nggak boleh dari masjid, tenang aja. Malaikat nunggu di sini. Aku banget. Nah, Bismillah, udah buka pintunya, megang pintu, dia putar, dia mau masuk. Ada Bismillah, hati. Kita kan sembahyang di sini, Pak. Di luar, belum lagi di luar kalau di sini. Banyak lihat yang macam-macam, kan setan banyak macam itu. Setan bangsa jin bersama kita. Maka kata beliau Sayyid Muhammad, maka apabila dia masuk ke rumahnya, nggak Bismillah, borok-borok Bismillah, kagak, apa dulu, amin, aminin, salam, borok-borok baca, bini berantem mulu, anak susah diatur, maksiat mulu, susah dia narkoba, main judi. Kenapa ya? Nah, ada malaikat isinya apa? Setan. Kenapa? Setiap kita masuk setan itu. Tapi kalau kita baca, praktek kita, jangan buru-buru. Kalau udah keburu masuk, kalau udah keburu masuk, mundur. Kata dia, dulu, buat tadi bisa. Kata Ustaz, ya, kalau kita masuk rumah, maka kita baca Bismillah, terus setan. Dulu, apa kata la nabi lihat ya Allah yang membaca Ar-Rahim. Jauh-jauh bisa jadi dikasih tahu. Ya. Nah, ini kita cari dulu. Takutnya kita baca Bismillah, ini nggak baca Bismillah, setan masih masuk juga. Betul. Nah, inilah wa anzir ashiratakal aqrabin dalam konsep dakwah, nyebarin ilmu nggak usah jauh-jauh. Wa anzir, berikan peringatan ashiratak, keluarga. Sebab dia bicara ke rumah, kan rumah kan bukan punya orang di sini. Ada zakat, bini, anak bilang minimal bentengnya bapak ibu. Sebab kalau udah bentengnya bapak ibu, musir setan dengan baca Bismillah, insya Allah. Nyuap sebenarnya mulut setan juga. Kalau kita bisa lihat. Oke, minumlah. Apalagi jenis ngopi nanti kita nggak baca Bismillah, minum aja. Tuh mulut yang pertama kali nyeruput, mulut siapa? Mulut setan. Kira tuh setan, gue duluan, lu bekas gue gitu. Dan sebelum masuk, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma itu doanya benar. Tapi awali dengan kunci. Maka saya kita di sini doa itu rahasia doa tentang Bismillah. Fa innal basmalah min Sayyid Muhammad radhiyallahu anhu. Bismillah adalah kunci setiap apa yang mau
rumah sulusan apa ya? Kan gitu ya tadi saya mengingat lagi. Karena kita kan pahamnya masuk rumah, keluar rumah, salam aja yang kita ingat. Iya benar. Tapi kuncinya buka dulu. Kuncinya apa? Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum. Nah, mau makan begitu langsung jangan Allahumma barik lana. Iya benar. Tapi kuncinya belum kita buka, Pak. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wa qina adzaban. Minum gitu juga. Mau kumpul sama bininya sama begitu juga. Jarak jauh, Pak, dari jauh. Ya, sebelum naik masuk ring. Kayak rambut tinju gitu. Ya, babak belur deh. Nah, maka baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqana. Lihat tuh doanya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan apa? Bismillah. Sebab ketika ada bismillah dia pertarungan. Setan enggak ada. Ngilang dia. Jannibna syaitan. Ya Allah, ya Tuhanku. Jannibna syaitan. Jauhkan kami nih berdua dari wa jannibish syaitan ma razaqana. Dan jauhkan setan dari keturunan kami. Oh. Makanya ditakutin. Kalau tiap bertemu sama bininya, dia bertemu berkumpul nggak pernah baca bismillah sebelumnya, jadi anak. Iya. Artinya apa maksudnya? Tuh jadi nggak beriman, susah dibilangin, ya bawaannya tambeng, peka, ya susah diatur. Nah ini, ya, nih, insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Ya, ini. Dan hampir semua setiap apa yang kita lakukan kata Imam Haddad antusaddir. Lihat ini, Pak. Kalau Imam Haddad kalimatnya mungkin umum dimudahkan lagi sama Sayyid Muhammad kunci. Kalau kata Sayyid Muhammad, kata Imam Haddad, mulai setiap perbuatanmu dengan baca bismillah. Kenapa? Mulainya itu kunci. Kalau ngomong kunci kan ada pintu. Ya kunci dah, pokoknya ada sesuatu yang pengen kita buka. Motor mau dihidup pakai apa? Kunci. Ada kunci yang udah canggih pakai remote, pakai yang pakai dicolok, pokoknya namanya apa? Kunci ya. Biar kata udah digital tuh pakai remote, sebutnya apa? Kunci. Memang kunci udah canggih. Nah, maka kan motor, mobil, rumah biar kebuka kuncinya. Maka ketika kita gambarkan seperti ini, kunci semua urusan kita mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Ya, namanya ilmu bukan ilmu baru, udah lama, cuma ngingetin doang. Ya, kita udah tahu udah lama. Guru-guru kita dari zaman dahulu, orang tua kita nyuruh mau makan baca Bismillah. Kadang-kadang kita lupa, Pak. Saking nafsu lapar, nafsu udah aus, nafsu udah asam mulutnya nggak ngopi nih. Begitu kopi jadi, panas banget. Nggak baca Bismillah. Inna nafsa la ammaratum bisu. Kenapa? Karena nafsu ini sering banyak ngojok-ngojokin ke sesuatu yang nggak baik supaya ninggalin Bismillah, supaya lupa sama Allah. Jangan. Alhamdulillah kita ngaji di sini malam ini diingatkan oleh Imam Haddad dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanah untuk bentengin. Ya, maka mungkin banyak dalam rumah kita, banyak masalah dalam diri kita, sumpah, susah, gelisah, jarang baca Bismillah kita, mau ngapa-ngapain, kenapa? Nggak pernah minta penjagaan sama Allah. Ya, gitu. Insya Allah mudah-mudahan dimulai dari diri kita, nanti istri kita dan anak-anak kita untuk membiasakan melakukan sesuatu yang baik dengan memulai membaca Bismillahirrahmanirrahim. Paling dikit Bismillah.
Sempurnanya Bismillahirrahmanirrahim. Tibang nambahin 2 kalimat doang, mau males banget ya. Udah Bismillah. Tambahin aja Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu lebih dahsyat lagi. Karena selain kita menyebut, meminta pertolongan kepada Allah dengan nama Allah kita sebut juga tuh 2 sifat Allah yang mulia. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim inilah juga yang menjadi landasan kekuatan niat kita, Pak, supaya karpet masjid ini bisa selesai. Betul? Iya. Ini saya lihat nih templang banget nih. Ini di sini enak embel, Pak. Ini karpet baru ya, alhamdulillah. Karpetnya banyak di sini nih. Tempo hari ada yang biru apa? Ya, tapi ini kayaknya embelan lagi nih. Ya. Nah, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih ada rezeki, berapapun ya di Jagakarsa saya sering ngajak lelang. Ya, berapapun. Mau 3 juta juga nggak apa-apa dah. Mau 1 juta juga nggak apa-apa. Mau gopek juga nggak apa-apa. Ya, mumpung kita punya duit, rezeki, kesempatan, girang kita, Pak. Semestinya kalau orang beriman diajak sedekah tuh girang, Pak. Ayo, bedain, jangan jadi diri kita orang munafik. Orang munafik kalau diajak sedekah ngumpet palanya, Pak. Kayak kura-kura gitu. Orang beriman diajak sedekah berapa? Gope 200, 300. Ya, saya cuma nyambung doang nih. Kalau melihat begini kan kesianan juga. Jadi kalau kita seragam kan enak, ya. Ini insya Allah selesai. Dan ini besar banget, Pak. Kenapa saya bilang girang, Pak, semestinya? Kenapa? Ini kita lagi tidur di rumah, kita lagi ngayap di puncak. Ngayap maksudnya jalan-jalan. Nih duit yang kita taruh 1 juta, 2 juta dibeliin karpet. Sini sembahyang zuhur, asar. Padahal kita lagi santai di Anyer, lagi tidur-tiduran, dapat pahala. Kenapa? Yang kita sumbangin buat orang ibadah. Berlomba-lomba dah. Mumpung belum mati. Iya kan, kalau ngomongin sedekah mumpung belum mati. Kalau udah mati, habis sama ahli waris sudah. Borok-borok. Dulu bawa wasiat, enggak katanya. Mau gue pikirin katanya, yang penting buat gue itu. Mumpung artinya, Pak, mumpung harta ini punya kita, Pak. Ya. Kapan lagi? Sebelum mati, sebelum miskin. Dan ingatlah, dan ini pasti kaya ya, Pak. Pasti kaya. Makanya niatnya jangan karena manusia, saya bilang. Niatnya karena Allah. Ya Allah, saya sumbangkan ini rizki yang kau berikan. Lihatin, rizki yang kau berikan. Kebanyakan kenapa orang bakhil, pelit? Karena merasa dia punya sendiri, Pak. Kerja gua dari dulu. Tuh Korun, anak buahnya. Tahu Korun? Korun begitu, kalau diajak sedekah dimintain, enak aja, gua aja kerja dari nol. Korun begitu. Mudah-mudahan di sini nggak ada keturunannya kan gitu. Orang baik semua di sini. Insya. Ya. Nah kalau 3 sab, total berapa sab? Kami berangkat 12. Dikurang 3. Itu sendiri dah. Ya. Tinggal kesadaran kita, Pak. Mumpung itu duit kita punya, biar katanya belum punya, ngomong aja sekarang. Itu bahasanya lelang begitu. Ya. Belum megang duitnya sekarang, ngomong aja, Pak. Aja, Bang Muslim, saya 2 juta, gopek. Ngomong aja, ya. Tinggal dicatat, catat tapi jangan dicatat, ya. Ya. Ayo kita manfaatkan ini, bagus, Pak, girang kita. Kalau buat karpet, buat masjid, pokoknya apalagi karpet kita girang tadi. Digambarkan kita lagi santai, kita lagi duduk di mana, tapi yang kita kasih ini karpet dipakai orang ibadah, ngaji, lagi segala. Dapat tuh pahala. Yang infak, yang udah meninggal dapat pahalanya, yang masih hidup dapat pahalanya. Padahal dia lagi santai-santai di rumahnya, istilahnya gitu. Kenapa? Yang diinfakin dipakai. Karena ketika dipakai, ini namanya man sanna sunnatan hasanatan, Pak, hadisnya, Pak. Siapa yang membuat satu perbuatan baik, bagus. Ini kan namanya perbuatan baik nih, nyumbang dia. Falahu ajruha. Yang pertama, dia dapat pahala nyumbang, sedekah. Wa ajru man amila biha. Dan dia dapat pahala orang yang ibadah di atas karpet yang dia nyumbang. Subhanallah. Padahal dia lagi ngapain tadi itu? Tidur lagi, istilahnya begitu, Pak. Lagi kagak ibadah, kita dapat pahala lagi ibadah.
Kenapa? Dipakai tuh sama orang yang lagi pada baca Quran, i'tikaf, sholat sunnah. Dapat kita Pak, sholat sunnah dapat. Dia sholat sunnah nih orang, kita dapat pahala sholat sunnah. Dia baca Quran, kita dapat pahala baca Qurannya. Di sholat berjamaah, kita dapat pahala sholat berjamaah. Kalau nggak percaya, lihat no pahala di mana. Ntar kalau udah mati baru terasa. Nah, mumpung belum mati nih, ya. Saya mengajak, jangan kosong gitu dari infak buat karpet. Jangan kosong, berapa aja dah, ya. Berapa aja dah, ya. Kan kalau digotong bareng-bareng jadi ente. Insya Allah 2 minggu saya kemari lagi, kebangetan kalau masih 3 doang itu. Bercanda, ya. Ayo, ya, mumpung kita punya rezeki, punya duit, dari itu punya kita, ayo. Jangan kita lihat, ya, jangan kita lihat banyak alasan-alasan. Ya, insya Allah, Pak. Yakin sama Allah, balias bertambah. Harta itu bertambah. Kalau nggak percaya, tanya para donatur nih, orang-orang yang sering dermawan. Bangkrut gak dia? Kagak. Bertambah. Makin banyak, makin bertambah, makin banyak keberkahannya. Mau jawab dulu, insya Allah dah, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah, rezeki yang halal, lalu kita bisa berinfak untuk karpet yang manfaatnya buat kita juga dunia dan akhirat. Dunia kita masih hidup, di akhirat kita udah mati, dapat pahala yang terus. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.